Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat, penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2. Saya Fitri Suryandari SPD dengan NIM 25010222238, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Semarang, siap mengikuti uji kinerja pada kesempatan kali ini. Model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu problem based learning, materi keunikan gerak tari tradisional berdasarkan unsur pendukung tari di kelas 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Nah, untuk kelancaran kegiatan pembelajaran kita hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, silahkan Ketua kelas tolong pimpin doa dulu. Mulai, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya dicek dulu kerapian bajunya, pakaiannya udah rapi belum? Nah, kemudian ruangan di sekitarnya masih ada sampah atau tidak? Tidak ada. Nah, penting sekali ya untuk menjaga kebersihan lingkungan tempat kita belajar agar suasana belajar menjadi lebih nyaman. Oke. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan agar bisa beraktivitas seperti biasanya. Nah, oke, kalau bertemu dengan Ibu berarti kita masuk ke kelas Seni Budaya. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kalian mengamati dulu. Nah, mengamati kedua gambar yang ada di depan. Ada gambar apa di situ? Gambar rumah. Adakah perbedaan dari dua gambar berikut? Ada. Oke, sekarang siapa yang bisa menjelaskan apa perbedaan yang terdapat dari kedua gambar tersebut? Oke, Kaila silahkan. Di gambar 1 hanya ada rumah saja. Di gambar 2 ada pohon, pagar, dan jalanan serta matahari. Nah, oke, benar sekali jawabannya Kaila. Jadi di gambar yang pertama hanya ada gambar rumah. Sedangkan di gambar yang kedua ada gambar rumah, pagar, pohon, jalan, dan matahari. Nah, di situ lebih lengkap. Nah, disebut apakah benda-benda yang ada di sekitar rumah tersebut? Coba Kaila. Unsur pendukung, ya benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Kaila. Nah, jadi benda-benda yang ada di sekitar rumah tersebut disebut dengan unsur pendukung. Nah, apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Nah, akan kita jawab nanti. Nah, oke. Dalam setiap pembelajaran pasti akan ada manfaat yang didapatkan. Coba siapa yang mau menjelaskan apa sih manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Davina. Manfaat yang bisa didapatkan hari ini adalah kita bisa mengetahui bahwa dalam suatu keadaan ada unsur-unsur pendukung yang lainnya yang menjadi lebih indah. Iya, betul sekali. Terima kasih Davina. Nah, jadi benar ya apa yang dijelaskan oleh Davina. Jadi kita bisa mengetahui ternyata di dalam tarian itu ada unsur-unsur pendukung lainnya yang bisa membuat tarian menjadi lebih indah. Oke. Nah, oke, berdasarkan yang Kaila jelaskan tadi, benda-benda yang ada di sekitar rumah tersebut hubungannya dengan materi kita hari ini adalah kita akan mempelajari tentang tari langkah jepin sorong dayung berdasarkan unsur pendukung tari. Nah, kalau tadi unsur pendukung terhadap sebuah rumah, nah sekarang kita akan mempelajari tentang unsur pendukung dalam sebuah tari ya. Nah, sebelumnya Ibu mau menjelaskan kompetensi intinya dulu. KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghargai dan menghayati perilaku tanggung jawab, kerjasama, dan disiplin dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
Kemudian kompetensi dasarnya 3.1 memahami keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Indikator pencapaian kompetensinya 3.1.1 mengidentifikasi unsur pendukung tari tradisional. 3.1.2 mengaitkan tari langkah jepin sorong dayung dengan unsur pendukung tari. 3.1.3 menyimpulkan tari langkah jepin sorong dayung dengan unsur pendukung tari. Tujuan yang akan kita dapatkan setelah melakukan proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi unsur pendukung tari tradisional dengan baik. 2. Mengaitkan tari langkah jepin sorong dayung dengan unsur pendukung tari dengan baik. 3. Menyimpulkan tari langkah jepin sorong dayung dengan unsur pendukung tari dengan baik. Nah, KKM yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini adalah 75. Nah, jadi kalian harus berusaha semaksimal mungkin agar mencapai di atas 75. Oke, nah jadi agenda pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama menyimak tayangan video. Nah, yang kedua melakukan studi pustaka untuk memecahkan masalah. Yang ketiga berdiskusi bersama kelompok. Yang keempat presentasi hasil identifikasi pemecahan masalah secara berkelompok. Yang kelima evaluasi dan yang keenam kesimpulan. Terakhir ya. Nah, jadi kalian hari ini akan menjadi detektif. Nah, detektif itu apa? Karena kita akan memecahkan sebuah masalah. Ya, oke. Nah, oke. Sebelum pada pertemuan hari ini Ibu sudah membagikan video pembelajaran melalui WhatsApp group. Sudah dibuka? Oke, sudah dibuka, sudah dilihat isinya apa? Oke, sekarang Ibu mau nanya dulu, siapa yang bisa menjelaskan coba apa saja isi dari video tersebut? Oke, Tia. Isi dari video tersebut menjelaskan tentang unsur-unsur pendukung dalam tari, yaitu pola lantai, tata rias, tata busana, iringan musik, sama properti. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Tia. Nah, iya jawabannya betul. Nah, jadi di dalam video pembelajaran yang sudah Ibu bagikan di situ Ibu sudah menjelaskan apa saja unsur pendukung tari tradisional. Di situ ada pola lantai, ada iringan, kemudian ada properti, ada tata busana dan tata rias beserta contohnya. Jadi ada di situ semua ya, sudah dipelajari. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kaila tadi, di dalam tari ada unsur pendukung yaitu properti, tata rias, iringan, pola lantai, dan tata busana. Nah, coba siapa yang berani menjelaskan tata busana itu apa? Tata busana adalah pakaian yang digunakan penari saat melakukan tarian. Ya, betul sekali, cerdas, betul jawabannya. Nah, jadi tata busana adalah pakaian yang digunakan untuk menampilkan sebuah tarian. Lanjut, apa itu musik iringan? Silakan Nazril. Saya Bu, musik iringan adalah musik atau lagu yang mengiringi suatu tarian. Musik iringan terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal itu dari luar tubuh, sedangkan internal dari dalam tubuh. Iya, bagus sekali jawabannya, pintar. Tepuk tangan dulu untuk Nazril. Ya, jadi musik iringan adalah musik yang digunakan untuk mengiringi suatu tari. Nah, musik terbagi menjadi dua, ada musik internal dan musik eksternal. Musik internal adalah musik yang berasal dari dalam tubuh penari, sedangkan musik eksternal berasal dari luar tubuh penari atau biasa menggunakan alat musik. Nah, kemudian apa itu unsur pendukung tata rias? Saya Bu, tata rias adalah menata ataupun merias wajah untuk kebutuhan pentas tari. Iya, betul sekali. Nah, jadi tata rias itu adalah suatu seni menata atau merias wajah untuk kebutuhan pentas tari. Nah, jadi
make up itu atau tata rias itu juga ada bermacam-macam. Nah, sudah Ibu jelaskan di dalam video pembelajaran yang Ibu berikan. Kemudian, properti. Apa itu properti? Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Properti adalah perlengkapan atau sebuah alat yang dibawa penari saat melakukan tarian. Ya, betul sekali ya. Pintar, jawabannya bagus. Jadi, properti itu adalah alat yang dibawa atau digunakan untuk mendukung suatu pertunjukan tari, ya. Nah, jadi properti itu ada bermacam-macam jenis. Misalnya ada piring, ada kipas, ada payung, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada pola lantai. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, silahkan. Ya Bu, pola lantai adalah garis yang dilalui penari satu hari agar tarian terlihat lebih indah dan menarik. Ya, betul sekali jawabannya, betul. Nah, jadi pola lantai itu adalah garis yang dilalui oleh penari saat melakukan sebuah tarian. Nah, pola lantai terbagi menjadi dua. Ada pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Oke, berarti kalian sudah bisa mengidentifikasi apa saja unsur pendukung tari serta pengertiannya. Nah, jadi tinggal kita kaitkan dengan tarian yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Nah, oke. Tadi Ibu bilang kalian akan memecahkan sebuah masalah kan? Sebelum Ibu kasih masalahnya, kita bagi kelompok dulu. Nah, jadi Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Satu kelompok berisi atau beranggotakan 5 orang, ya. Ibu bacakan ya. Kelompok 1, Kaila, Davina, Aurel, Kalvi, dan Al-Ghazali. Kelompok 2, Vinda, Silva, Yaya, Rika, Nazril. Kelompok 3, Najla, Wahyu, Gusti, Fajar, dan Nur. Kemudian kelompok 4, Haura, Insefa, Rahima, Hafiz, dan Desti. Ya. Nah, oke, itu kelompoknya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, masih semangat? Masih. Yakin masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat. Kurang semangat. Semangat lagi. Yo, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, jadi setelah ini silahkan kalian simak video tari yang akan Ibu tampilkan di depan. Nah, secara berkelompok. Ya. Nah, ini yang akan kalian pecahkan masalahnya nanti. Sudah siap?
Nah, oke. Tayangan video tadi adalah sebuah tari tradisional yang berjudul Tari Langkah Jepin Sorong Dayung. Sudah tahu ya, sudah pernah lihat ya, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keunikan gerak tari Langkah Jepin Sorong Dayung. Tari Langkah Jepin Sorong Dayung ini berasal dari mana? Kalimantan Barat. Iya, betul sekali. Nah, jadi tari Langkah Jepin Sorong Dayung ini merupakan tari tradisional asli dari Kalimantan Barat. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja. Nah, kegiatan kita ada di dalam lembar kerja ini. Silakan dibuka lembar kerjanya. Oke, sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah, oke. Nah, di lembar pertama, di halaman pertama itu ada identitas. Nanti diisi kelas, kelompok berapa, kemudian nama anggotanya siapa-siapa, dan hari beserta tanggalnya. Hari Selasa tanggal 13 Desember 2022. Kemudian buka halaman sebelahnya. Nah, di situ ada petunjuk pengerjaan. Amatilah tayangan video yang diputarkan oleh guru. Nah, tadi video yang sudah Ibu tampilkan. Kemudian kenali unsur-unsur pendukung tari yang terdapat dalam video tersebut. Buatlah catatan yang berkaitan dengan unsur pendukung tari Langkah Jepin Sorong Dayung. Nah, jadi tarian Langkah Jepin Sorong Dayung kalian kaitkan dengan unsur pendukung tari. Kemudian silakan melakukan studi pustaka untuk memecahkan masalah dengan memindai QR yang ada di situ. Ya. Nah, silakan pergunakan HP-nya. Kemudian lakukan diskusi dengan kelompokmu untuk menemukan jawaban. Tulislah hasil diskusi kelompokmu ke dalam tabel laporan yang dibagikan oleh guru dalam LKPD. Nah, di sebelahnya itu tabelnya. Ada di halaman sebelah. Nah, kemudian presentasikan hasil yang sudah kalian buat di depan kelas sambil menjelaskan jenis yang digunakan. Paham? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada silakan mulai dikerjakan. Oke, silakan keluarkan HP-nya. Sudah boleh melakukan studi pustaka, scan kode QR yang ada di lembar kerja peserta didik. Google Lens? Kemarin? Kemarin pakai Android. Ya. Bisa? Google Lens. Nah, silakan kalian kan satu kelompok ya. Nggak usah. Kaitkan tari Langkah Jepin Sorong Dayung itu propertinya apa? Kalau tidak ada terus tidak ada. Kemudian tata riasnya apa? Seperti apa? Tata busana pakai apa? Ya. Nah, jadi karena kalian satu kelompok ada 5 orang, silakan bagi tugas. Siapa yang mencatat ke LKPD, siapa yang mencari jawabannya, membaca, ya. Coba dekat-dekat. Jangan dipotong. Yang lain bisa? Ya, tulis tidak ada. Tidak ada. Oke.
Ayo berbagi tugas ya, jangan lupa kerja sama tim. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah ya? Sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, kalau sudah selesai kita lanjutkan dengan presentasi. Kita mulai dari kelompok 1, silakan maju. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil kerja kami. Tentang analisis unsur pendukung tari, yaitu judul tarinya Tari Langkah Jepin Sorong Dayung yang berasal dari daerah Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Kalimas. Untuk unsur pendukung tari yang pertama yaitu adalah properti. Di sini untuk Tari Langkah Jepin Sorong Dayung itu untuk yang di video tidak menggunakan properti. Lanjut ke tata rias. Menurut kelompok kami yang menggunakan tata rias aksen. Untuk tata busana pada Tari Langkah Jepin Sorong Dayung, penari wanita menggunakan baju kurung, yaitu baju khas Melayu dengan panjang lengan baju hingga ke pergelangan, tangan dan panjang hingga selutut. Bagian di bawah menggunakan kain sarung motif corak insang hingga di bawah mata kaki. Untuk penari pria menggunakan baju telo blanga serta juga memakai kain motif corak insang yang dipakai dari pinggang hingga di atas lutut untuk pria yang belum menikah, di bawah lutut bagi pria yang sudah menikah. Lanjut ke musik iringan. Menurut kelompok kami, di sini musik iringannya yaitu adalah menggunakan musik eksternal. Karena berasal dari luar anggota tubuh atau berasal dari alat musik yang dimainkan. Alat musik yang digunakan adalah beruas atau marwas, acordeon, biola atau gambus. Pola lantainya adalah menggunakan pola lantai garis lurus. Sekian hasil kerja yang dapat kami bacakan. Jika ada pertanyaan, Ada yang mau menanggapi? Sudah bagus ya, sudah lengkap. Oke, silakan ditutup. sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan presentasi ke depan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil kerja kami dari kelompok 2. Analisis unsur pendukung tari. Judul tari Langkah Jepin Sorong Dayung, asal daerah Kalimantan Barat di Desa Kalimas. Unsur pendukung tari, properti. Dalam Tari Langkah Jepin Sorong Dayung tidak menggunakan properti. Tata rias. Tata rias yang digunakan dalam Tari Langkah Jepin Sorong Dayung adalah make up yang natural. Tata busana yang digunakan dalam Tari Langkah Jepin Sorong Dayung adalah baju teluk belanga untuk pria dan baju kurung untuk wanita. Musik iringan yang digunakan dalam Tari Langkah Jepin Sorong Dayung adalah musik eksternal yang berasal dari luar tubuh manusia. Pola lantai yang digunakan dalam Tari Langkah Jepin Sorong Dayung adalah sejajar, yaitu garis lurus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gegar aku, Cok. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 sudah selesai presentasi. Kita lanjutkan ke kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Siapa yang presentasi? Najla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Antia, Nur Alia, Fajar, Gusti, dan saya sendiri Najla Syakira akan mempresentasikan lembar kerja. Analisis unsur pendukung tari. Judul tari di sini adalah Langkah Jepin Sorong Dayung. Asal daerahnya adalah Kalimantan Barat. Unsur pendukung tari. 1. Properti. Tari Langkah Jepin Sorong Dayung tidak menggunakan properti. 2. Tata rias. Tari Langkah Jepin Sorong Dayung menggunakan tata rias natural. 3. Tata busana. Tari Langkah Jepin Sorong Dayung menggunakan tata busana yang wanita memakai baju kurung dan yang pria memakai baju teluk belanga serta memakai kain cora insang selutut, dan yang penari wanita memakai kain cora insang semata kaki. 4. Musik iringan. Tari Langkah Jepin Sorong Dayung menggunakan musik eksternal. Alat musik yang digunakan ialah beruas atau marwas, akordeon, biola, dan gembus. 5. Pola lantai. Tari Langkah Jepin Sorong Dayung menggunakan pola lantai garis lurus. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 sudah selesai. Lanjut, kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan maju ke depan. Siapa yang presentasi? Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu analisis unsur pendukung tari Langkah Jepin Sorong Dayung. Yang pertama yaitu ada properti. Properti dalam tari Jepin Sorong Dayung tidak ada. Untuk tata riasnya yaitu natural. Tata busananya yaitu laki-laki menggunakan baju teluk belanga dengan kain cora insang di atas lutut bagi yang belum menikah, dan semata kaki bagi yang sudah menikah. Baju untuk yang perempuan menggunakan baju kurung dan kain cora insang semata kaki. Untuk musik iringannya yaitu eksternal. Alat musik yang dimainkan atau yang digunakan yaitu beruas atau marwas, akordeon, biola, dan gambus. Untuk pola lantai dalam tari Langkah Jepin Sorong Dayung yaitu garis lurus. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, nah semua kelompok sudah melakukan presentasi ke depan. Nah, ada yang mau menanggapi presentasi dari teman-temannya tadi? Saya, Bu, presentasinya sudah pada bagus, cuman ada beberapa yang masih gugup, terus belum lancar ngomongnya, terus ada yang kurang nyaring suaranya, tapi yang lainnya juga udah bagus, sudah mengerti apa yang dibahas. Sekian yang saya bisa kasih. Oke, terima kasih Tia tanggapannya untuk teman-temannya. Nah, itu sebagai masukan ya. Jadi pembelajaran juga, semakin kalian sering tampil di depan, kalian akan semakin lancar berbicara. Ya, nah oke. Dari Ibu
sama kurang lebih, cuman tadi di isinya, di bagian isi ada yang sudah menjelaskan secara rinci, ada juga kelompok yang masih hanya secara garis besarnya saja. Tapi semuanya sudah mengaitkan materi kita pada hari ini, unsur pendukung tari tradisional dengan tari Langkah Jepin Sorong Dayung. Oke. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini ada manfaat yang kita dapatkan. Siapa yang mau mendeskripsikan atau menjelaskan apa sih manfaat yang sudah kita dapatkan atau merangkum hasil pembelajaran kita hari ini ya, menyimpulkan. Oke, Aurel silakan. Jadi kesimpulannya tuh dengan sudah mempelajari unsur pendukung tari, kita jadi tahu setiap tarian itu punya unsur pendukungnya, maupun untuk saling melengkapi atau untuk mempercantik, memperjelas tema tari, atau dia tuh kayak mau membawakan sesuatunya biar lebih jelas tarian apa yang kita bawakan. Oke, terima kasih Aurel. Tepuk tangan dulu untuk Aurel, pintar sekali. Ya, jawabannya cerdas ya. Nah, jadi tadi Aurel sudah menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu kita bisa mempelajari unsur pendukung tari yang lain ya, selain gerak. Oke, nah apalagi dihubungkan dengan materi tari Langkah Jepin Sorong Dayung. Sekarang kita masuk ke tes formatif. Nah, jadi silakan buka HP-nya. Ibu akan mengirimkan link Google Form. Nah, silakan kalian kerjakan. Oke. Semua sudah masuk ya linknya ya? Oke, silakan dibuka dan dikerjakan. Ikuti perintah yang ada di situ. Di situ soalnya pilihan ganda. Nah, silakan kalian isi satu soal poinnya 10. Jadi kalau 10 soal benar, poinnya 100. Oke. Silva Raudatul Aina 100, Najla Sakira 80, Wahyu Antia 80. Oke, sudah selesai ya. Nah, di depan sudah terlihat nama, skor, dan siapa yang tercepat mengirim tugasnya ya. Nah, di situ ada Ahmad Hafiz Haura, nilainya 90, kemudian Rika Octavia 80, Yaya Ditami 90, Muhammad Nazril 100, Silva Raudatul 100, Najla Sakira 80, Wahyu Antia 80, Fajar Aditya 100, Insefa 100, Muhammad Al-Ghazali 100, Nur Alia 80, Desti Azura 90, Aurel Febrianti 100, Muhammad Gusti 100, Putra Nurul Kalfi 100. Tepuk tangan dulu. Oke, berarti kalian sudah bisa melampaui batas KKM. Tadi KKM-nya berapa? 75. Iya, 75. Nah, ternyata terbukti setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini, pemahaman kalian tentang unsur pendukung tari dari Langkah Jepin Sorong Dayung meningkat. Karena terlihat dari nilai yang terdapat di tugas kalian ini, ya. Oke, nah untuk pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya yaitu memperagakan gerak tari Langkah Jepin Sorong Dayung. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini adalah teori atau kognitif. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan memperagakan atau mempraktekkan bagaimana sih tari Langkah Jepin Sorong Dayung tadi yang sudah kita bahas di awal, ya. Nah, dari 4 kelompok tadi, nah yang Ibu lihat kelompok yang paling aktif, kemudian pengerjaan tugasnya juga lengkap sekali urutannya, rinciannya. Oke. Nah, jadi kelompok yang Ibu nilai urutan jawabannya sesuai, rapi, kemudian presentasinya juga bagus, lancar ngomongnya adalah kelompok
1. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, ada hadiah dari Ibu. Pulpen baru. Alhamdulillah. Tak ada pulpen. Oke. Nah, itu untuk kelompok teraktif. Sekarang siswa yang meraih nilai tertinggi. Nilai tertingginya ada berapa? 100. Ya, nilai tertingginya 100. Nah, tapi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang yang dapat 100. Nah, jadi Ibu ambil dari yang tercepat, yaitu Muhammad Nazril Islami. Tepuk tangan dulu untuk Nazril. Oke. Kita sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, tolong ketua kelas pimpin doa dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.